selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau bahas salah satu perlawanan panjang banget ini melawan Belanda di Nusantara, Perang Banjar. Mulainya 1859 sampai, 1905. Anda mungkin familiar ya sama nama Pangeran Antasari, tapi cerita di baliknya ini, kalau kita lihat sumber-sumber sejarah, ternyata dalam banget. Misi kita kali ini coba ngertiin deh akar konfliknya yang kompleks ini, bukan cuma soal rebutan tahta aja. Iya, kita bakal lihat nih gimana krisis internal kerajaan itu ketemu sama ambisi ekonomi Belanda, terus ya meledak jadi perlawanan besar. Dan yang menarik dari catatan ini, salah satu pemicu utamanya itu percaya nggak? Tambang batu bara. Strategis banget posisinya. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke, siap. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Jadi kalau kita lihat nih sumber-sumbernya, pemicu utamanya tuh apa aja sih yang paling kelihatan gitu? Ada dua faktor utama ya, dan ini saling kait sebenarnya. Yang pertama itu krisis suksesi. Jadi setelah pewaris tahta Sultan Muda Abdurrahman wafat tahun 1852, Belanda mulai ikut campur nih. Mereka dukung Pangeran Tamjidillah, yang kedua jadi Mangkubumi, semacam Perdana Menteri gitulah ya. Oh, Mangkubumi ya? Iya, padahal kalau menurut adat Banjar, Tamjidillah ini dianggap nggak sah karena dia putra dari Selir, bukan dari Permaisuri dan bukan pilihan Sultan Adam juga sebelumnya. Nah ini kan. Jelas banget ya taktiknya. Iya, jelas banget ini taktik divide and impera, politik pecah belah standar Belanda lah. Biar elit Banjarnya pecah, terus mereka bisa dapat penguasa yang ya gampang diatur, bergantung sama mereka. Nah ini kan langsung nyingkirin Pangeran Hidayatullah, padahal dia pewaris sah yang lebih dikehendaki rakyat dan bangsawan. Oke. Jadi soal intrik politik tahta itu ya. Nah selain itu, tadi disebut juga soal ekonomi kan. Sumber-sumber ini kayaknya nekenin banget soal itu. Gimana tuh ceritanya? Betul sekali. Nah, disinilah peran tambang batibara Oranje Nassau di Pengaron itu jadi penting banget. Tambang ini diresmikan 1849. Kenapa penting? Karena semua hasilnya itu buat Angkatan Laut Belanda, buat bahan bakar kapal uap mereka. Kapal uap ini kan tulang punggung kekuatan kolonial mereka ya. Wah, strategis banget berarti ya? Strategis banget. Nah, eksploitasinya itu gede-gedean. Di puncaknya itu sampai ada 400 pekerja paksa, terus mereka bikin terowongan sampai 5 km panjangnya. Bisa dibayangin kan? Rakyat pasti ngerasa tanah mereka, sumber daya mereka, itu kayak dirampok gitu aja sama Belanda. Sistematis lagi. Nah, ini nih. Ini yang bikin makin panas kayaknya ya. Oke. Terus perang meletus April 1859. Langkah pertama mereka apa nih menurut catatan-catatan ini? Militer ya, itu langsung nyerang simbol eksploitasi tadi, tambang Orange Nassau di Pengaron. Diserang, dibakar, habis. Langsung ke jantung ekonominya ya? Persis, ini kayak ngasih pesan kuat gitu, bahwa perang ini tuh bukan cuma soal siapa yang jadi sultan, tapi ini perlawanan keras terhadap perampasan sumber daya alam oleh Belanda. Ya akibatnya, tambang itu langsung berhenti operasi. Terus, gimana mereka ngelawan kekuatan militer Belanda? Kan pasti beda jauh ya, persenjataannya, organisasinya. Nah, ini cerdiknya mereka. Mereka manfaatin banget kondisi alam Kalimantan. Basis perlawanan itu langsung digeser masuk ke pedalaman. Nyusurin Sungai Barito masuk ke hutan-hutan lebat. Oh, main gerilya berarti ya? Lapangan. Strategi ini efektif banget di medan sungai sama hutan yang emang susah banget buat Belanda. Ada momen kemenangan besar nggak buat mereka di awal-awal? Ada, dan ini penting banget buat moral dan logistik. Salah satu pukulan paling telak itu pas pasukan Dayak pimpinan Tumenggung Surapati berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda, namanya Onrus di Sungai Barito. Wah, kapal perang loh itu? Iya, kapal perang. Dan dari kapal itu, mereka berhasil ngambil banyak banget senjata modern, meriam, mesiu. Ini ngebantu banget buat ngatasin kekurangan logistik mereka. Jadi pukulan ganda buat Belanda. Kehilangan kapal plus senjatanya direbut. Oke, nah sumber ini juga nyebut soal koalisi Banjar Dayak. Seberapa penting sih aliansi ini buat lamanya perlawanan? Kok bisa tahan lama banget? Oh, ini krusial banget. Mungkin bisa dibilang ini salah satu kunci utama kenapa perangnya bisa berlarut-larut sampai puluhan tahun gitu. Jadi aliansi ini tuh kayak dilembagakan gitu. Ada sistemnya, namanya sistem Pegustian dan Temenggung. Pegustian, Temenggung, gimana tuh? Jadi Pegustian itu para pemimpin Banjar, biasanya dari kalangan bangsawan atau ulama. Nah kalau Temenggung itu pemimpin suku-suku Dayak.
Hubungan mereka ini sering diperkuat lagi sama ikatan kekerabatan, misalnya lewat perkawinan gitu. Tokoh-tokoh Dayak kayak Tumenggung Surapati, terus ada Tumenggung Antaludin, Tumenggung Jalil, itu perannya penting banget. Jadi mereka bareng-bareng gitu ya? Iya, mereka bareng-bareng bangun jaringan benteng pertahanan di pedalaman. Ada benteng Gunung Sulit, benteng Liang Umbung, macam-macam. Nah ini bikin basis perlawanan jadi nyebar, terdesentralisasi. Jadi susah banget buat Belanda numpas semuanya sekaligus. Tapi pasti ada titik baliknya dong ya? Kapan tuh momen yang kayaknya mengubah arah perang ini secara signifikan? Ada, dan itu terjadi di tahun 1862. Tahun ini krusial banget. Jadi sebelumnya, tahun 1860, Belanda itu udah nekat. Kesultanan Banjar dihapus begitu aja secara sepihak. Nah, puncaknya di Maret 1862, mereka berhasil nangkap Pangeran Hidayatullah. Ditangkap? Atau menyerah. Ditangkap. Dan ini penting dicatat ya, ini bukan penyerahan diri, tapi dia kejebak. Belanda pakai taktik licik, pura-pura ngajak berunding damai, ternyata jebakan buat nangkep dia. Setelah itu, Hidayatullah langsung diasingkan jauh ke Cianjur, Jawa Barat. Kehilangan figur legitimasi kayak dia ini, wah pukulan moralnya berat banget buat pejuang. Waduh. Tapi perlawanan nggak langsung padam kan? Katanya Antasari terus maju. Betul. Justru buat ngatasin krisis kepemimpinan ini, tanggal 14 Maret 1862, nggak lama setelah Hidayatullah ditangkap, Pangeran Antasari itu dinobatkan sama para pemimpin Banjar dan Dayak yang tersisa, termasuk Tumenggung Surapati. Nah, gelarnya ini penting nih, Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Khalifatul Mukminin. Itu kan gelar keagamaan ya? Iya, pemimpin orang-orang beriman. Gelar ini penting banget karena menegaskan kalau perang ini tuh udah jadi jihad, perang suci. Ini berhasil mengkonsolidasikan dukungan lagi. Lintas etnis dan agama jadi makin solid. Tapi ya ironisnya, baru aja mencapai puncak kepemimpinan, beliau wafat. Loh, wafat kenapa? Sakit. Kena wabah cacar dan ada komplikasi paru-paru juga. Wafatnya sekitar Oktober 1862, jadi cuma sekitar 7 bulan setelah dinobatkan. Kehilangan dua pemimpin utama, Hidayatullah ditangkap, Antasari wafat. Dalam 1 tahun yang sama itu ya praktis mengakhiri fase serangan besar-besaran dari Perang Banjar. Jadi intinya gimana nih? Perangnya selesai di situ dong, kalau komando pusatnya udah lumpuh gitu. Nah justru ini yang luar biasa dan jadi inti dari catatan sejarah ini ya. Perlawanan itu ternyata nggak padam sama sekali, malah lanjut terus masuk ke fase defensif yang panjang banget. Perang gerilya sporadis masih terus jalan, dipimpin sama putranya Antasari namanya Muhammad Seman. Terus ada tokoh lain juga kayak Gusti Acil, Antung Durrahman. Sampai kapan itu? Sampai Muhammad Seman sendiri gugur dalam pertempuran, itu sekitar tahun 1905 atau 1906. Jadi bisa bayangin durasi perangnya hampir setengah abad. Ini nunjukin betapa kuatnya modal perlawanan gerilya yang didukung koalisi Banjar Dayak tadi, meskipun pemimpin utamanya udah nggak ada. Makanya ini jadi salah satu perlawanan anti kolonial terlama dan paling gigih lah di sejarah Nusantara. Jadi jelas banget ya, perang Banjar ini, wah, kompleks banget. Bukan cuma soal rebutan kekuasaan antar pangeran, tapi ada intrik dinasti yang dimanfaatin Belanda, terus ada eksploitasi ekonomi yang rakus banget soal sumber daya, dan ada perlawanan rakyat yang ternyata bisa bersatu lintas etnis pakai strategi gerilya yang cerdik banget di medan yang susah kayak gitu. Iya, tepat banget. Meskipun kesultanan secara formal udah dihapus sama Belanda, terus pemimpin-pemimpin utamanya gugur atau ditangkap, tapi semangat perlawanannya itu loh, sama struktur sosial militer Pegustian Temenggung yang fleksibel dan nyebar itu yang bikin perjuangan bisa bertahan puluhan tahun lagi. Warisan perlawanan ini ya, kuat banget kayaknya di ingatan kolektif masyarakat Kalimantan sampai sekarang. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua, buat Anda juga yang dengerin. Gimana sih caranya sebuah struktur perlawanan yang bisa dibilang sangat terdesentralisasi, ya, yang akarnya itu kuat di ikatan adat lokal, ikatan kekerabatan kayak sistem Pegustian Temenggung itu, kok bisa gitu mempertahankan api perlawanan selama itu hampir 50 tahun loh, ngelawan kekuatan kolonial Eropa yang jelas-jelas lebih terorganisir, bahkan setelah mereka kehilangan komando pusat dan figur pemersatu utamanya. Ini mungkin nunjukin kekuatan unik ya dari solidaritas lokal, ketahanan lokal dalam menghadapi tekanan dari luar yang segitu besarnya. Menarik banget buat dipikirin. Oke,
Sampai jumpa di deep dive kita berikutnya ya.